Dari pemimpin seperti Benjamin Netanyahu yang dijaga oleh mata yang waspada dari Shin Bet hingga tokoh seperti Sultan Brunei Hassan al-Bolkiah yang mempercayakan perlindungannya pada unit cadangan Gurkha yang legendaris. Individu-individu paling berpengaruh di planet ini hidup di bawah ancaman yang konstan. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang diperlukan untuk melindungi tokoh-tokoh paling berkuasa di dunia? Jika ya, Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi. Ikuti kami saat kami mengungkap daftar presiden yang paling terlindungi di dunia dan menjelajahi lapisan-lapisan kompleks keamanan yang mengelilingi mereka. Dan cara apa yang lebih baik untuk memulai daripada dengan sosok yang kita kenal di Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol. Ketika berbicara tentang pemimpin-pemimpin terkemuka di panggung internasional, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tanpa diragukan lagi adalah nama yang menonjol. Dia mengambil alih jabatan pada Mei 2022 setelah kemenangan pemilu yang ketat, membawa reputasi sebagai jaksa yang tak kenal ampun dan objektif, yang menghadapi korupsi dengan tekad seperti pahlawan super yang memerangi kejahatan di sebuah metropolis. Namun, tidak ada pemimpin besar yang sendirian, terutama ketika mereka membawa target sebesar yang dimiliki Yoon Suk Yeol. Disinilah layanan keamanan presiden atau PSS masuk. Sementara layanan rahasia Amerika Serikat sering mencuri perhatian dalam hal keamanan internasional. Jika Anda menyeberangi Laut Jepang, baik mungkin tidak terlalu cepat, Anda akan menemukan Korea Selatan memamerkan kekuatannya sendiri dalam keamanan dengan layanan keamanan presiden atau PSS. Terinspirasi oleh layanan rahasia Amerika, PSS beroperasi dengan efisiensi yang sunyi dan dedikasi yang patut diperhatikan. Agen-agen PSS adalah elit, dipilih dengan cermat dari yang terbaik di antara kepolisian dan militer negara itu. Dengan pelatihan yang ketat dan peralatan berteknologi tinggi, mereka siap menghadapi apapun, mulai dari ancaman internasional hingga kerusuhan domestik. Selain itu, rombongan presiden adalah tontonan yang mengesankan, terdiri dari mobil-mobil lapis baja dan SUV yang dilengkapi dengan sistem keamanan paling canggih. Kendaraan-kendaraan ini dirancang untuk menahan serangan paling berat, memastikan perlindungan presiden saat dalam perjalanan. Dan Gedung Biru, kediaman resmi presiden, adalah benteng tersendiri dengan lapisan keamanan yang berlapis dan latihan rutin untuk mempersiapkan segala kemungkinan, mulai dari serangan teroris hingga bencana alam. Sementara Presiden Yoon berdedikasi untuk memimpin Korea Selatan, PSS memastikan bahwa ia dapat melakukannya dengan keamanan penuh, tetap rendah profil, tetapi selalu waspada untuk bertindak ketika diperlukan. Benjamin Netanyahu, Israel. Dalam kasus Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Shin Bet, layanan keamanan internal negara, mengambil peran utama dalam melindungi integritasnya. Sebagai agensi keamanan utama Israel, Shin Bet bertanggung jawab untuk memastikan keamanan Perdana Menteri Netanyahu, keluarganya, dan pejabat tinggi pemerintah lainnya. Untuk melaksanakan misi ini, Shin Bet menggunakan kombinasi teknik canggih seperti pengawasan dan pengumpulan intelijen, serta protokol keamanan yang teliti dan agen khusus dalam kontraspionase. Senjata mereka terdiri dari senapan mesin ringan, senapan, dan senjata presisi untuk penembak jitu. Pistol yang disukai oleh agen Shin Bet termasuk model terkenal seperti Glock 17 dan Sig Sauer P226 dipilih karena ketepatan dan keandalan mereka dalam situasi pertempuran jarak dekat. Selain itu, agen Shin Bet yang bertugas melindungi Netanyahu adalah profesional yang sangat terlatih dengan keahlian dalam pertempuran tangan kosong, tembakan presisi, dan operasi taktis. Agen-agen ini adalah spesialis keamanan sejati, multifungsi, dan siap untuk skenario apapun. Oleh karena itu, jika ada yang berpikir untuk menimbulkan masalah, ingatlah bahwa mereka memiliki keterampilan yang akan mengesankan bahkan Batman. Tapi tidak berhenti di situ. Perdana Menteri memiliki armada kendaraan berteknologi tinggi. Armada ini terdiri dari mobil lapis baja dan SUV yang dirancang khusus untuk menahan serangan potensial. Kendaraan ini dilengkapi dengan fitur keamanan canggih seperti kaca anti peluru, pintu yang diperkuat, dan sistem komunikasi mutakhir. Hassan al-Bolkiah Brunei, Sultan Brunei, hidup dalam kemewahan. Dengan kekayaan bersih lebih dari 30 miliar, Sultan Hassan
Hasan al-Bolkiah termasuk di antara orang terkaya di dunia, adalah wajar jika dia memerlukan skema keamanan yang setara dengan kepribadiannya yang besar. Katakanlah, jika saya memiliki begitu banyak uang, saya ingin memiliki tim keamanan yang terdiri dari para pahlawan super, dan itulah yang dimiliki oleh Sultan Brunei. Ya, mungkin mereka bukan pahlawan super yang sebenarnya, tetapi sesuatu yang sangat dekat. Unit Cadangan Gurkha atau GRU. GRU terkenal karena disiplin yang sempurna, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan keterampilan tempur yang luar biasa. Singkatnya, mereka adalah pengawal ideal bagi seseorang yang dikelilingi oleh miliaran. Dikenal sebagai Garda Praetorian, tim mantan Gurkha ini, yang dipimpin oleh perwira Inggris yang sudah pensiun, tidak hanya terbatas pada perlindungan istana. Mereka juga bertindak sebagai unit pasukan khusus rahasia, beroperasi di bawah perintah langsung Sultan. Unit cadangan Gurkha Brunei dilengkapi dengan berbagai macam persenjataan untuk memastikan keamanan maksimal bagi pemimpin mereka. Di antara senjata yang digunakan terdapat kukris tradisional, pisau melengkung yang terkenal karena efisiensinya dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, mereka dilengkapi dengan senjata api modern seperti senapan serbu, pistol, dan senapan presisi untuk menghadapi segala jenis ancaman. Singkatnya, GRU menggabungkan keterampilan bela diri Nepal dengan teknologi militer kontemporer, membentuk sistem keamanan yang lengkap untuk Sultan Brunei. Narendra Modi, India. Di India, Perdana Menteri Narendra Modi memiliki SPG, sekelompok ahli keamanan yang sepenuhnya didedikasikan untuk perlindungannya. Mereka adalah elit dari pengawal India yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan Perdana Menteri. Special Protection Group yang dikenal sebagai SPG diakui secara luas sebagai model keunggulan dalam keamanan di seluruh negeri. Dengan keahliannya yang menonjol secara mengesankan dalam mengelola konvoi Perdana Menteri. SPG mengoordinasikan pergerakan Perdana Menteri dengan armada kendaraan mewah dan berlapis baja, termasuk model seperti Mercedes Maybach, BMW berlapis baja, dan Range Rovers. Semuanya dilengkapi dengan perangkat keamanan tercanggih untuk memastikan perlindungan dan integritas PM Modi. Kendaraan-kendaraan ini pada dasarnya adalah bunker mewah sejati di atas roda. Begitulah mobil-mobil yang membentuk konvoi tersebut. Mereka menawarkan perlindungan VR10, salah satu tingkat perlindungan tertinggi yang tersedia di pasar. Ini berarti mereka mampu menahan berbagai serangan, mulai dari tembakan senjata kaliber kecil hingga ledakan setara dengan 15 kg TNT. Olaf Scholz, Jerman. Olaf Scholz, kanselir Jerman, tidak bepergian tanpa perlindungan. Ia mengandalkan Kantor Federal Investigasi Kriminal yang kuat, juga disebut Bundeskriminalamt atau BKA, yang bertindak sebagai garis pertahanan utamanya. Ini adalah tim keamanan khusus, terdiri dari profesional yang sangat terlatih dan dilengkapi dengan teknologi mutakhir, siap untuk menetralisir ancaman apapun yang ditujukan kepada kanselir. Selama pergerakannya, konvoi kanselir Jerman terdiri dari berbagai kendaraan yang dirancang untuk menawarkan keamanan dan efisiensi maksimal. Di antaranya adalah sedan berkinerja tinggi seperti Audi A8, Mercedes-Benz kelas S, atau BMW seri 7. Semuanya dilengkapi dengan sistem keamanan canggih dan fitur komunikasi terintegrasi. Selain itu, BKA menggunakan berbagai macam senjata dan peralatan untuk melindungi kanselir. Para agen dilengkapi dengan pistol presisi tinggi seperti model Heckler & Koch atau Sig Sauer untuk respon segera dalam situasi berisiko. Mereka juga menggunakan senapan mesin seperti Heckler & Koch MP-FIM atau MP7 untuk memastikan perlindungan di ruang terbatas. Selain itu, ada SGF yang disebut Pusat Situasi yang berfungsi sebagai inti pusat dari pusat operasi taktis. Di tempat inilah setiap aspek keamanan kanselir diatur dan diawasi dengan teliti. BKA tidak beroperasi sendiri dalam tanggung jawab perlindungannya. Mereka bekerja sama erat dengan institusi lain seperti polisi federal berseragam dan polisi negara bagian untuk membangun struktur keamanan berlapis. Kemitraan ini juga melibatkan agensi penegak hukum internasional seperti Europol dan Interpol, memastikan bahwa perlindungan kanselir adalah komitmen yang bersifat global. Raja Mohammed VI Maroko
Maroko. Temukan lebih lanjut tentang Mohammed VI. Dia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pengusaha besar. Perkiraan menunjukkan bahwa kekayaannya berkisar antara 2,1 miliar dolar hingga lebih dari 8,2 miliar dolar. Ketika seseorang memiliki kekayaan dan pengaruh sebesar itu, keamanan bukanlah hal yang bisa ditawar. Oleh karena itu, dia mengandalkan Garda Kerajaan Maroko, sebuah tim pengawal elit yang dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa Mohammed dan keluarganya selalu terlindungi. Sejarah unit bergengsi ini berasal dari tahun 1999 selama masa pemerintahan Sultan Alawi Maulai Ismail. Pada saat itu dibentuklah Abid al-Bukhari, sebuah korps militer yang terdiri dari budak-budak kulit hitam yang diorganisir dalam unit infanteri dan kavaleri permanen. Para pria ini dikenal sebagai Garda Hitam, sebuah nama yang mencerminkan warna kulit mereka. Mereka dipilih dari antara Haratin, sebuah komunitas kulit hitam yang berasal dari selatan Maroko dan Afrika Sub-Sahara, serta kelompok kulit hitam lainnya di wilayah tersebut. Garda Hitam seiring waktu berubah menjadi inti yang melahirkan Garda Kerajaan Maroko saat ini. Pengawal Raja Maroko juga sama memesona. Dari sedan mewah seperti Mercedes-Benz kelas S hingga model canggih seri BMW 7, Garda Kerajaan memastikan Yang Mulia menikmati perjalanan yang aman dan penuh kenyamanan. Namun, ketika situasi menuntut tindakan, mereka mengandalkan berbagai persenjataan, termasuk senjata seperti SAR-21, M16A2, FNFL, AK-47, dan M4A1, Bola Ahmed Tinubu, Nigeria. Nigeria, salah satu negara paling berpengaruh di benua Afrika, menuntut langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi para pemimpinnya. Oleh karena itu, Presiden Bola Ahmed Tinubu menyerahkan keamanannya kepada State Security Service, SSS, yang juga dikenal sebagai Departemen Layanan Negara atau DSS. Lembaga ini berfungsi sebagai perisai utama negara terhadap ancaman internal. Didirikan pada 5 Juni 1999 setelah pembubaran Organisasi Keamanan Nasional, DSS dibentuk untuk memperkuat infrastruktur intelijen Nigeria. Dalam hal persenjataan, DSS menyediakan berbagai senjata api bagi para agennya, memastikan mereka siap menghadapi segala risiko terhadap keamanan presiden. Selain itu, DSS beroperasi di bawah selubung kerahasiaan dengan informasi tentang personel dan anggaran tahunannya dirahasiakan melapor langsung ke kabinet presiden. Markasnya yang dijuluki Rumah Kuning adalah benteng yang terletak di jantung Abuja, mencerminkan peran penting lembaga ini dalam melindungi negara. Rombongan Presiden Tinubu juga merupakan tontonan tersendiri, terdiri dari kendaraan berteknologi tinggi yang menggabungkan gaya dan keamanan. Di depan rombongan biasanya terdapat kendaraan lapis baja yang kokoh seperti SUV Lexus lapis baja, memastikan perlindungan maksimal terhadap segala ancaman potensial. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem keamanan canggih seperti kaca anti peluru dan struktur baja yang diperkuat, memastikan perlindungan presiden dalam segala situasi. Abdel Fattah el-Sisi Mesir, Abdel Fattah Said Hussein Khalil el-Sisi telah menjabat sebagai Presiden Mesir sejak 2014. Garda Republik Mesir, sebuah unit tingkat divisi yang terintegrasi dengan Angkatan Darat Negara, merupakan salah satu pilar utama keamanan nasional, bertanggung jawab atas perlindungan Presiden el-Sisi dan fasilitas pemerintah bernilai strategis tinggi. Di bawah kepemimpinan Presiden el-Sisi, Garda Republik Mesir mempertahankan komitmen yang tak tergoyahkan untuk membela kepentingan keamanan negara. Salah satu momen ikonik yang menonjolkan efisiensi Garda Republik Mesir terjadi selama babak-babak turbulen dalam sejarah Mesir baru-baru ini, ketika mereka memainkan peran kunci dalam peristiwa yang mengantarkan Abdel Fattah el-Sisi ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 2013, Garda menghadapi ujian terberatnya ketika sebuah kudeta militer menempatkan el-Sisi di pusat panggung politik nasional. Ketika protes semakin intensif dan mantan Presiden Mohamed Morsi digulingkan, Garda Republik langsung diterjunkan ke pusat kekacauan. Misi mereka adalah membendung para demonstran, memastikan ketertiban, dan melindungi presiden. Peristiwa ini menguji Garda Republik yang kemudian melakukan tinjauan mendalam terhadap protokol keamanan mereka. Kinerja Garda Republik selama protes, terutama dalam bentrokan di markas
markas mereka menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam memastikan perlindungan presiden di tengah kerusuhan. Selama kudeta dan tahun-tahun berikutnya, Garda Republik Mesir mulai menggunakan berbagai macam persenjataan dan peralatan untuk melindungi Presiden LCC dan pejabat pemerintah lainnya. Di antaranya, senapan seperti Heckler & Koch G3, varian AK-47 dan FN F2000 yang sangat efektif dalam operasi pertahanan di ruang terbatas. Emmanuel Macron, Presiden Macron, tokoh sentral dalam politik Prancis, menjalankan tugas-tugas kepresidenannya di bawah perlindungan aparat keamanan yang kuat. Grup Keamanan Presiden Republik yang dikenal sebagai GSPR adalah unit utama yang bertanggung jawab atas perlindungannya. Dibentuk pada tahun 1943, grup khusus ini beroperasi di bawah koordinasi Gendarmerie Nasional dan Polisi Nasional, mengadopsi strategi terpadu untuk memastikan keamanan presiden. GSPR menyediakan anggotanya dengan persenjataan lengkap untuk memastikan perlindungan Presiden Macron. Di antara senjata yang tersedia adalah tongkat ASP yang dapat diperpanjang, digunakan untuk intervensi ringan ketika seseorang terlalu mendekati presiden, serta pistol Glock 17 dan Glock 26 untuk pertahanan diri, karena politik dapat berubah dalam sekejap menjadi skenario konfrontasi bersenjata. Untuk situasi yang lebih intens dan dekat, mereka dilengkapi dengan senapan mesin ringan Heckler & Koch MP5 dan Brugger & Tomet MP9, ideal ketika diplomasi memberi jalan bagi pertempuran langsung. Dan ketika situasi membutuhkan respons yang lebih tegas, mereka tidak ragu untuk menggunakan senapan serbu Heckler & Koch G36 karena tidak ada yang menyampaikan jauhkan diri dari Presiden Macron seperti demonstrasi kekuatan yang jelas. Kecintaan Presiden Macron terhadap kendaraan menonjol dibandingkan armada mewah pemimpin global lainnya. Di depan iring-iringannya terdapat DS7 Crossback canggih berwarna biru tinta, pilihan yang menggabungkan elegan dan modernitas. Preferensi Macron terhadap SUV terlihat jelas, dengan Peugeot 508 juga menjadi bagian dari armadanya, tetapi pilihannya tidak terbatas pada itu. Koleksinya yang serbaguna termasuk Renault Espace menunjukkan kemampuannya untuk beralih antara SUV yang kokoh dan MPV yang bergaya tanpa mengorbankan standar keamanan yang tinggi. Paul Biya, Kamerun. Paul Biya telah menjabat sebagai Presiden Kamerun sejak 1982, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemimpin terlama di benua Afrika. Meskipun pemerintahnya penuh kontroversi, pengaruhnya tetap tak terbantahkan. Dia dilindungi oleh tim pengawal khusus yang sangat terlatih, dikenal sebagai Garde Présidentielle du Cameroun. Dalam hal mobilitas, Paul Biya tidak puas dengan kendaraan biasa. Dia bepergian dengan kemewahan menggunakan Range Rover Sentinel yang dilapisi baja dan sesekali menggunakan limusin yang sama-sama dilindungi. Dengan Range Rover Sentinel yang dihargai sekitar $500,000, jelas bahwa Presiden Kamerun sangat serius dalam hal keamanannya. Anda bisa mengatakan bahwa dia tidak hanya sedang mengemudi, dia sebenarnya membuat pernyataan yang jelas. Jangan berani-berani ikut campur dengan saya. Mengikuti iring-iringan Biya, ada parade kendaraan yang mengesankan tanda nyata dari kehadirannya. Iring-iringan ini terdiri dari 20 sepeda motor berkinerja tinggi, Land Cruiser dan Mercedes-Benz kelas S, memastikan transportasi yang gesit dan aman untuk presiden. Selain peralatan yang mengesankan ini, Biya memiliki lebih dari 20 pengawal dalam setiap perjalanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Para ahli keamanan yang sangat terlatih ini memberikan perlindungan tanpa henti, memperkuat relevansi keamanan Biya. Dengan langkah-langkah perlindungan yang begitu komprehensif, kehadiran Biya tak terbantahkan sangat mencolok, memastikan keamanannya dan menjaga stabilitas kepemimpinan Kamerun. Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil. Presiden Brasil dilindungi oleh unit yang sangat berkualitas dan berpengalaman, Batalion Pengawal Presiden atau BGP, juga disebut Batalion Duque de Caxias. Kekuatan elit ini yang tergabung dalam Angkatan Darat Brasil memastikan perlindungan presiden dan Istana Planalto, markas kerjanya. BGP mengadopsi strategi keamanan berlapis. Petugas berseragam menjaga pengawasan terus-menerus, sementara tim khusus polisi anti huru-hara siap untuk mengepung istana dalam
kasus protes. Ini memungkinkan respons yang proporsional dengan sumber daya non-lethal seperti semprotan merica digunakan dalam situasi yang kurang serius, meningkat ke tindakan yang lebih keras hanya ketika benar-benar diperlukan. BJP menggunakan sistem transportasi berlapis untuk memastikan perjalanan yang efisien dan aman untuk Presiden Lula da Silva. Sebuah Ford Fusion Hybrid 2019 yang dilapisi baja dibangun di platform Ford CD3, menawarkan alternatif yang andal dan tidak mencolok untuk perjalanan sehari-harinya. Untuk upacara resmi, Rolls-Royce Silver Wraith Classic tahun 1952 menjadi simbol kebanggaan nasional yang megah. Ketika perjalanan membutuhkan penerbangan, Presiden mengandalkan armada pesawat yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Sebuah VC-1A Airbus A319 yang dimodifikasi ditugaskan untuk perjalanan internasional jarak menengah. Sementara untuk perjalanan yang lebih jauh, sebuah KC-30 Airbus A330-200 yang dimiliterisasi memastikan efisiensi dan keamanan. Untuk perjalanan domestik, dua jet VC-2 Embraer 190 memberikan kenyamanan dan perlindungan dalam perjalanan yang lebih pendek. Javier Gerardo Milei, Argentina. Di Argentina, di mana politik bisa sangat sengit, keamanan Presiden Javier Gerardo Milei dianggap serius. Oleh karena itu, perlindungannya berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Keamanan Presiden dan Perlindungan Negara, sebuah unit khusus dari Polisi Federal Argentina. Tim elit ini tidak hanya melindungi Presiden, tetapi juga bertindak sebagai penjaga stabilitas negara. Di sebuah negara dengan pengaruh Argentina di Amerika Selatan dan bobot ekonominya, memastikan keamanan Presiden melampaui kesejahteraannya pribadi. Ini tentang menjaga stabilitas internal dan menunjukkan kekuatan di panggung internasional. Bagaimanapun, di dunia di mana penampilan berarti, tidak ada ruang untuk kerentanan, terutama di hadapan negara-negara tetangga. Direktorat Jenderal Keamanan Presiden dan Perlindungan Negara menjaga Presiden Milei tetap terlindungi dengan armada sumber daya udara dan darat yang berbasis di helipad Pulau Marche. Armada ini mencakup mulai dari helikopter MBB Bo 105 untuk misi ringan hingga Eurocopter IC-145 untuk transportasi VIP. Jet Cessna Citation E digunakan untuk perjalanan jarak jauh, sementara pesawat lainnya didedikasikan untuk evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, pemadaman kebakaran, dan operasi taktis. Armada Darat Direktorat Jenderal terdiri dari berbagai kendaraan seperti sedan dan SUV, termasuk model Ford Focus dan Ranger, serta kendaraan lapis baja dari BDX dan Dongfeng untuk memperkuat keamanan. Senjata mereka mencakup dari pistol Beretta 92 hingga senapan mesin FN Minimi, memastikan kesiapan untuk segala jenis ancaman terhadap integritas Presiden Milei. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, Portugal. Di tanah Portugal, perlindungan Presiden Marcelo adalah hasil dari kerja sama yang dilakukan oleh berbagai unit khusus. Layanan keamanan kepresidenan berfungsi sebagai inti pusat pembela presiden, sebanding dengan tim pelindung pribadi yang sangat terlatih. Mereka menjaga pengawasan terus-menerus, melindungi presiden baik di dalam kediaman resmi maupun selama acara pribadi. Mendukung tim yang solid ini adalah Skuadron Presidensial dari Garda Nasional Republik atau GNR. Para agen elit GNR ini membentuk penghalang pelindung yang jelas di sekitar presiden dalam acara-acara publik. Bayangkan mereka sebagai lingkaran penjaga yang tak tergoyahkan, memastikan keamanan presiden di tengah kerumunan dan upacara resmi. Pasukan perlindungan yang mengelilingi Presiden Marcelo memprioritaskan penyediaan senjata yang beragam untuk memastikan pertahanannya secara efisien. Setelah menguji berbagai pistol, mereka memilih untuk menstandarisasi Glock 19, menghargai keandalan dan desain ergonomisnya. Keputusan ini menggantikan model yang lebih tua seperti Walther PP dan menetapkan standar yang konsisten bagi para agen. Namun, persenjataan mereka tidak terbatas pada pistol saja. Senjata mereka mencakup berbagai senapan, senapan mesin ringan, dan senapan mesin dari merek ternama seperti Heckler & Koch, FN Herstal, dan Browning. Pilihan yang luas ini memungkinkan para agen menyesuaikan diri dengan tuntutan operasional spesifik, memastikan mereka memiliki daya tembak yang memadai untuk situasi apapun yang melibatkan keamanan presidensial. Volodymyr Zelensky, Ukraina.
perjalanan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalami perubahan drastis selama konflik yang sedang berlangsung, berubah dari sosok yang tidak berpengalaman secara politik menjadi ikon yang mewujudkan perlawanan dalam gaya yang mengingatkan pada Churchill. Terlepas dari hasil invasi Rusia yang sedang berlangsung, Zelensky yang berusia 46 tahun sudah ditakdirkan untuk dikenang sebagai pahlawan nasional dalam sejarah Ukraina. Namun, sifat konflik ini menuntut penerapan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk perlindungannya. Tuntutan ini dipenuhi oleh Brigade Presidensial Hetman Bohdan Khmelnytsky, sebuah unit militer khusus yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan Presiden Ukraina dalam perannya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Brigade Presidensial yang terdiri dari 5 profesional yang sangat terlatih bertindak sebagai penghalang yang tidak dapat ditembus di sekitar Presiden Zelensky, memberikan perlindungan terus-menerus 24 jam sehari. Para veteran berpengalaman ini telah meningkatkan keterampilan mereka melalui keterlibatan langsung dalam konflik Rusia-Ukraina, terutama menonjol selama pertempuran Bakhmut yang terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Raja Abdullah II Yordania. Raja Abdullah II dari Yordania memiliki pemahaman mendalam tentang tuntutan keamanan yang membedakannya dari pemimpin dunia lainnya. Selain kekayaannya yang besar, Abdullah telah menunjukkan kemampuan kepemimpinannya dengan mengambil alih komando pasukan khusus dan unit elit Yordania, menyatukannya di bawah Komando Gabungan Operasi Khusus. Pencariannya akan keunggulan membawanya ke pangkat mayor jenderal dan melaksanakan pelatihan khusus dalam manajemen sumber daya pertahanan di Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut Amerika. Meskipun memiliki keahlian, Raja Abdullah II dari Yordania didukung oleh dukungan kuat dari Komando Garda Kerajaan Khusus Yordania, komponen penting dari Angkatan Bersenjata Yordania. Secara struktural, kekuatan elit ini terdiri dari 2 brigade infanteri tempur, pengawal seremonial, pusat pelatihan, dan unit berkuda. Brigade tempur mencakup infanteri lapis baja, dukungan tembakan, dan batalion khusus pertahanan udara, memastikan perlindungan yang komprehensif. Dikenal sebagai salah satu unit paling menonjol di Angkatan Darat Yordania, Brigade Garda Kerajaan memainkan peran penting dalam melindungi dinasti Kerajaan Hashemite. Di bawah pengawasan langsung Raja, Komando Garda Kerajaan Khusus mencakup grup keamanan khusus yang mulia, sebanding dengan Dinas Rahasia Dalam yang menjamin perlindungan dan keamanan tanpa henti di kantor dan istana kerajaan Joko Widodo, Indonesia. Pemimpin berikutnya yang sangat terlindungi adalah Joko Widodo, yang populer dikenal sebagai Jokowi. Dia menjabat sebagai Presiden ke-7 dan saat ini di Indonesia sebuah posisi yang memberinya pengalaman unik di persimpangan antara politik dan bisnis. Sebagai tokoh terkemuka di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dia menjadi presiden pertama negara itu yang tidak berasal dari elit politik atau militer tradisional. Meskipun melanggar tradisi tersebut, Presiden Widodo tetap mempertahankan fokus strategis pada masalah keamanan nasional. Pasukan Pengamanan Presiden Indonesia yang disebut Pasukan Pengamanan Presiden PAS Pampiris bertindak sebagai lembaga pusat dan penting di dalam Angkatan Bersenjata Nasional negara itu. Tanggung jawab utamanya adalah memastikan keamanan pribadi dan perlindungan Presiden Widodo. Untuk melaksanakan misi ini, PAS Pampiris dilengkapi dengan persenjataan modern dan sangat efisien. Di antara senjata yang tersedia, yang menonjol adalah pistol mitralyur Heckler & Koch MP5 dan MP7A1, serta pistol Glock yang menawarkan daya tembak yang diperlukan untuk operasi perlindungan. Unit ini juga menggunakan kendaraan khusus, seperti limusin lapis baja Mercedes-Benz S900 untuk transportasi resmi Presiden, serta kendaraan taktis Pindad Komodo dan Inoa. Untuk mobilitas yang lebih besar, mereka menggunakan sepeda motor Yamaha FZ1 dan Honda Goldwing yang bertindak sebagai pengawal bersenjata, memastikan kelincahan dan respons cepat dalam situasi kritis. Dan untuk lebih mengejutkan lagi, PAS Pampiris memasukkan dalam persenjataannya robot penjinak bom Theodore, alat canggih untuk menetralisir ancaman ledakan dengan presisi. Bongbong Marcos, Filipina, sementara Ferdinand Bongbong
Marcos Jr., juga dikenal sebagai PBBM atau BBM, mengambil alih kepresidenan. Perjalanan politiknya, termasuk masa jabatan sebelumnya sebagai senator, secara langsung memengaruhi pendekatan pemerintahannya. Mewarisi warisan keluarga yang ditandai oleh kepresidenan kontroversial ayahnya dan pengaruh ibunya, Presiden Marcos Jr. membawa perspektif yang berbeda untuk masalah keamanan. Grup Keamanan Presiden atau PSG bertanggung jawab atas perlindungannya, dilengkapi dengan persenjataan mulai dari pistol Glock hingga senjata berat seperti senapan mesin FN MAG dan peluncur rudal armbrust. Mereka siap menghadapi segala jenis ancaman. Radio dua arah trunk Motorola menyederhanakan komunikasi internal di PSG dan menawarkan fitur enkripsi untuk memastikan perlindungan data rahasia. Selain itu, PSG memiliki armada kendaraan yang beragam dan tangguh yang mencakup sepeda motor, sedan lapis baja, kendaraan ukuran sedang, dan transportasi personel lapis baja. Model-model berstandar tinggi seperti Honda Goldwings, Audi A6, BMW seri 7, dan Toyota Land Cruisers membentuk armada ini, memastikan bahwa mobilitas dan keamanan selalu selaras. Pangeran Albert II, Monaco. Pangeran Albert dari Monaco, yang kekayaannya melebihi 1 miliar, memiliki kepemilikan di Société des Bains de Mer, sebuah perusahaan kunci di sektor hiburan kepangeranan, terutama dalam operasi kasinonya. Kekayaan yang begitu besar menempatkannya di antara raja-raja terkaya di Eropa. Dengan kekayaan yang begitu besar, wajar jika keamanan menjadi salah satu prioritas utamanya. Kenali Compagnie des Carabiniers de France, unit infanteri Monaco, yang menonjol sebagai salah satu dari sedikit pasukan militer global yang merekrut anggota dari berbagai kebangsaan. Meskipun Prancis memimpin pertahanan Monaco, tim militer kecil namun efisien ini memastikan perlindungan terus-menerus bagi sang penguasa dan istana kepangeranan. Dalam beberapa tahun terakhir, Carabiniers telah mengalami modernisasi signifikan dalam peralatan dan kendaraan mereka, memperluas kapabilitas operasional mereka. Di antara pembelian terbaru yang menonjol adalah 2 MOAG Piranha Fix, 6 Peugeot P-Ford S, dan 7 BMW R1200 RTPS yang memberikan mobilitas dan adaptabilitas yang lebih besar dalam berbagai skenario. Modernisasi juga telah mencapai persenjataan dengan penggantian senapan dan revolver usang dengan senjata generasi terbaru seperti M19A2 dan Glock 17. Bagaimanapun, ketika menyangkut perlindungan Pangeran Albert, hanya yang terbaik yang cukup. Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe. Pengawal Presiden dari Angkatan Darat Nasional Zimbabwe adalah unit eksklusif, bertanggung jawab atas misi mulia melindungi Presiden Zimbabwe yang terkenal saat ini, Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa adalah tokoh terkemuka di dalam partai ZANU-PF. Pengalaman luas Anda menempatkan Anda pada posisi yang unik untuk memahami nuansa dan tantangan intrinsik dalam jabatan Anda. Di bawah kepemimpinan Anda, Garda Presidensial PJ tetap selaras dengan tujuan utamanya, memastikan perlindungan Presiden Mnangagwa dengan kontingen 2. Dalam seluruh anggota, Garda Presidensial berfungsi sebagai kekuatan esensial, menjamin keamanan tanpa henti bagi Presiden Mnangagwa di tengah situasi yang tidak stabil di Zimbabwe. Relevansi peran Anda dibuktikan oleh rangkaian krisis yang dialami negara ini, dilengkapi dengan persenjataan yang mengesankan, termasuk pistol Browning High Power dan TT, senapan mesin ringan PPSH-41 dan Sterling, senapan serbu AK-47 dan AKM, serta senapan runduk Dragunov SVD. Mereka mempertahankan pertahanan yang solid. Persenjataan ini juga mencakup senapan mesin ringan RPD dan RPK, senapan mesin serbaguna FN MAG dan Ultimax 100, serta senapan mesin berat PK dan Browning M2, memastikan kesiapan untuk segala kemungkinan. Nataša Perkmusar, Slovenia. Perkmusar, seorang tokoh terkemuka di bidang hukum, dikenal karena keahliannya dalam masalah kebebasan informasi dan litigasi berdampak besar, termasuk kasus-kasus yang melibatkan Melania Trump yang lahir di Slovenia, baru-baru ini membuat sejarah dengan menjadi presiden perempuan pertama Slovenia. Tanggung jawab atas keamanannya berada di tangan Specialna Enota Policija, SEP, atau Unit Khusus Polisi, Divisi Taktis Elit Slovenia. SEP memiliki persenjataan yang luas dan beragam untuk memastikan
perlindungan Presiden Natasha Perkmusar. Di antara senjata standar mereka adalah senapan mesin ringan HNK MP5, senapan serbu HNK HK416 dan HK417, serta senapan serbu HNK G36. Namun persenjataannya lebih dari itu. Dengan pistol seperti Sig Sauer P226 dan Beretta M92, serta senapan runduk seperti TRJ M10, Steyr, Blazer Tactical 2, SIG SSG 3000 dan yang tangguh Barrett M82, termasuk varian M1721, SIP siap menghadapi tantangan apapun. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan senapan mesin ringan Ultimax 100 yang menjamin daya tembak berkelanjutan dalam situasi kritis. Konfigurasi keamanan mana dari para pemimpin ini yang Anda anggap paling efektif? Bagikan pendapat Anda di bagian komentar. Selain itu, untuk lebih banyak video dengan konten yang sama menariknya, klik salah satu kartu yang muncul di layar Anda sekarang.